Hai, ketemu lagi di kelas pemrograman. Kali ini aku mau ngasih tahu cara membuat form login di CSS. Kalau kalian mau buat dengan cara transparan kayak gini yang kalian lihat di video, atau enggak bisa form loginnya kayak gini. Ada gambarnya tapi dia nggak transparan dengan background pink. So langsung aja kita mulai ke videonya. Di sini aku udah punya file indeksnya. Di sini bisa kalian lihat aja. Kalau kecepatan bisa kalian pause aja ya indeksnya. Di sini aku menggunakan div class container. Di sini dalam kontainer itu ada form sama form 1. Di sini aku juga menggunakan input untuk menginputnya, untuk menaruh parameternya, dan aku menggunakan placeholder. Placeholder itu fungsinya untuk menulis tulisan di dalam kolom, tapi saat user menginput itu placeholdernya itu akan hilang, seperti itu ya. Di sini seperti biasa aku akan menggunakan body. Backgroundnya itu aku ganti menjadi warna pink seperti ini. Nah, setelah dari situ sudah keganti warna pink. Kalian bisa lihat sendiri. Nah, di sini juga aku akan memanggil selektornya si kontainer. Nah, di sini itu aku akan merubah positionnya itu menjadi absolute. Absolute itu agar memposisikan dirinya dari jendela atau browser. Jadi dia akan tumpang tindih gitu ya. Nah, di sini juga aku menggunakan margin atas dan kirinya itu 50%. Nah, di sini aku menggunakan transform translate. Fungsinya itu agar dia berpindah elemennya. Jadi contoh kayak gini. Nah, contoh kayak gitu. Kalian bisa adjust aja, nggak harus selalu minus 50. Nah, di sini gitu kita akan memanggil selector lagi nih. Kita akan membuat form loginnya ini, ukurannya ini. Nah, di sini aku akan panggil aja langsung di sini selektornya. Nah, ini aku contohin dulu. Transformnya itu bisa kalau aku nggak pakai transform, bentuknya akan jadi terlalu ke kiri. Kalian bisa juga tinggal kalian adjust aja marginnya. Tapi biar gampang aku menggunakan transform gitu. Nah, di sini itu kita akan panggil si formnya, selektornya. Dari sini langsung aja kita panggil form. Di sini itu kita akan masukin backgroundnya dulu biar kelihatan. Misalnya di sini aku mau memberikan contoh backgroundnya itu menggunakan gambar misalnya ya di sini. Nah, masukin lagi URL, gambarnya harus satu folder sama file kalian ya. Di sini aku masukin contohnya black.jpg. Nah, kayak gini, ini kan ukurannya belum tahu nih lebar tingginya. Kalian bisa atur aja widthnya, lebarnya berapa. Aku buat 300 pixel, tingginya juga 400 pixel. Kira-kira seperti ini. Ini kan gambarnya nggak di tengah nih ya, atau posisinya nggak di tengah. Posisi dari si backgroundnya ini. Nah, kalau kalian mau, kalian bisa buat diatur aja. Di sini aku buat dulu border radiusnya jadi 20 pixel supaya keempat sudutnya itu menjadi agak cekung gitu. Nah, di sini aku menggunakan displaynya itu flex. Nah, seperti ini. Aku udah sering jelasin displaynya flex itu agar elemen menjadi sejajar dan rapi. Nah, di sini align itemnya itu aku ganti jadi center, kurang lebih ya. Nah, di sini juga aku akan menggunakan colornya yellow untuk tulisan si login. Nah, jadinya kelihatan kan sebelumnya tulisannya itu netral hitam ya. Nah, di sini juga aku akan menggunakan flag directionnya itu kolom. Nah, dia jadi ke bawah ke tengah dan rapih gitu. Flag direction itu menentukan arah untuk elemen pada kontainer di dalam flexbox. Nah, paddingnya itu aku gunain. Nah, lihat kan kalau paddingnya 30 kelihatan gambarnya jadi di tengah si backgroundnya. Nah, di sini aku buat aja 30 pixel. Oke, di sini aku menggunakan box shadow juga. Nah, 0 yang pertama itu untuk kanan kiri, 0 yang kedua itu untuk atas bawah, yang ketiga ini untuk blurnya. Dari sini aku pakainya itu warna kuning misalnya, contohnya aku ganti lagi jadi warna putih. Nah, contohnya kayak gitu kalau warna putih, tapi kita buat aja hitam biar ngeblur box shadownya itu merata sama si backgroundnya. Nah, di sini aku akan mengedit bagian input. Kita panggil aja selector input. Nah, di sini tuh aku akan mengganti kolom inputnya itu jadi warna ungu menggunakan background. Tadinya putih, tapi kita akan menggunakan warna putih aja ya. Biar kelihatannya lebih natural. Kalau nulis lebih kelihatan tulisannya. Di sini tuh kita atur lebarnya dari kotak input. Misalnya aku buat 250 pixel, tingginya aku buat 30 pixel kira-kira segini. Nah, aku mau pakai border radius biar keempat sudutnya itu jadi sedikit melingkar gitu. Nah, di sini juga aku akan menggunakan font size untuk tulisannya, hurufnya jadi lebih besar. Aku ganti jadi 12 misalnya standar aja. Setelah itu aku juga akan buat box shadow di dalam kotak input ini. Nah, aku cuma pakai blur radiusnya aja 10 pixel, warnanya putih, tapi nggak kelihatan. Kita coba jadi merah. Nah, dia kelihatan kan, kalian bisa lihat sendiri. Kalau hitam juga nggak kelihatan karena backgroundnya hitam. Jadi kita buat aja di sini warnanya merah biar kelihatan gitu. Nah, setelah udah jadi kayak gini, kalian kan udah rapi nih. Cuma ada yang belum rapi, kita tinggal lagi masuk ke bagian button. Nah, di sini itu kalau kalian masuk bagian button ini yang tulisan login button itu,
kita panggil aja selektor button. Nah, di sini itu aku mau ganti warnanya, misalnya di sini ya. Ini kan warnanya putih nih. Aku mau ganti misalnya jadi warna kuning. Nah, kalian menggunakan atribut background jadi kuning. Nah, dia jadi kuning kayak gitu. Nah, setelah itu kita mau edit jadi lagi untuk lebarnya. Misalnya lebarnya aku buat itu 100 pixel. Nah, kayak gitu. Nanti di sini juga kalian bisa atur lagi height-nya, tingginya kira-kira aja, nggak usah terlalu banyak, 50 pixel. Nah, contoh kayak gitu. Itu kayak kegedean. Kita adjust aja jadi 40 kira-kira. Nah, tapi kan tulisannya agak kekecilan ya menurut aku. Nah, di sini bisa kalian ganti, tapi aku mau ganti border radiusnya dulu jadi 50 pixel. Jadi biar dia sama inputnya, jadi agak sedikit melingkar ke 4 sudutnya. Lalu aku mau ganti font size-nya juga, tulisannya jadi 15 pixel. Jadi lebih kelihatan besar, nggak terlalu kecil kayak tadi. Di sini juga aku ingin mengganti tulisannya menggunakan font family, menggunakan Georgian. Nah, kalau kalian mau edit lagi tulisannya, kalian bisa menggunakan font weight ini tuh biar tulisannya menjadi bold, jadi lebih besar. Maksudnya lebih tebal, sorry. Nah, setelah itu kayak gitu kalian tinggal turunin bagian si buttonnya ini jadi di paling bawah karena ini terlalu dekat sama kolom input ya. Tapi di sini aku mau buat box shadow-nya dulu. Kita kosongin aja yang kanan kiri sama atas bawahnya. Kita menggunakan blurnya aja kira-kira 10 pixel. Warnanya putih misalnya. Nah, dia kelihatan kan warnanya putih kayak gitu. Jadi di box shadow button itu dia warna putih. Kalau kalian mau ganti misalnya jadi hitam, boleh, tapi dia nggak kelihatan karena backgroundnya hitam. Nah, di sini kita menggunakan warna putih aja biar lebih kelihatan, dilihatnya juga lebih bagus kayak ada nyala-nyalanya gitu. Nah, di sini itu kita atur margin topnya itu ke bawah. Nah, kira-kira 50% kurang lebih kayak gitu. Kalau kalian mau lebih ke atas juga bisa, kalian atur aja adjustmentnya mau berapa persentasenya. Oke, di sini kita akan masuk lagi ke bagian button. Aku akan menggunakan hover. Saat pointer mouse-nya nunjuk ke link tersebut atau ke button akan berubah warna ya. Contohnya, aku akan menggunakan background-nya itu berwarna pink. Jadi saat kursor aku nunjuk ke button yang ini, nah, dia jadi warnanya pink. Gak kelihatan kursornya kalau direkam ya. Jadi saat aku pindah ke kuning, nunjuk ke button kuning itu, dia akan berubah jadi warna pink seperti tadi contohnya ya. Nah, di sini itu aku mau pindahin tulisan si forgot password yang di atas tuh. Kita panggil selektor P. Nah, ini sama caranya, aku menggunakan transform lagi, menggunakan translate -50 supaya dia ada di tengah, supaya dia rapih tulisannya, maksudnya sejajar di dalam form margin ini. Oke, di sini aku akan menggunakan colornya yellow untuk tulisannya agar menjadi warna kuning. Nah, di sini belum kelihatan posisinya dia ada di mana, tapi kalian gak usah pusing, kalian langsung aja menggunakan position. Kalian ganti posisinya menjadi absolute karena biar dia tumpang tindih ya satu sama lain. Jadi dia berada di atas si form margin ini. Nah, kita tinggal atur aja top sama bottomnya. Kalian bisa lihat dia di sudut kiri. Nah, kalau udah kita pindahin bottom sama leftnya 50%, dia ada di tengah sejajar dengan tulisan login. Nah, di sini juga aku mau kasih tahu ke kalian kalau backgroundnya itu aku ganti jadi transparan ya, si background loginnya ini. Nah, di bagian selektor form ini kalian tinggal kasih comment section aja, kalian ganti backgroundnya menjadi transparan. Nah, dia akan transparan sama warna latar belakangnya yaitu pink. Kalau kalian mau latar belakang pink itu diganti, kalian masuk ke body, kalian masuk lagi, bikin lagi background URL, masukin nama filenya yaitu harus JPEG. Contohnya aku buat black.jpg. Nah, contohnya kayak gini kalau transparan. Jadi kelihatannya form loginnya itu transparan, cuma kelihatan tanda box shadow-nya aja. Jadi kurang lebih videonya kayak gini. Ini hasilnya cara membuat form login di CSS. So, kalau kalian suka sama videonya, jangan lupa di like, di comment, di subscribe. Jangan lupa juga di share ke teman-teman kalian. Dan sampai ketemu di video selanjutnya.